Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, "Qasim, bagikanlah lebih banyak makanan." Aku melihat ke sekeliling dan semua orang tampak telah puas dan kenyang. Lalu aku mulai membagikan lebih banyak makanan dan orang-orang menatapku kaget. Mereka berkata padaku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di mimpi ini, Muhammad Qasim melihat dirinya kelak akan membagi-bagikan makanan kepada orang lain. Semua orang kebagian makanan yang dibagi Muhammad Qasim, hingga mereka benar-benar memiliki cukup makanan dan perut mereka dalam keadaan kenyang. Di sini, saya teringat sebuah hadis tentang bagaimana Al-Mahdi akan membagi-bagikan makanan. Nabi SAW bersabda, "Akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika dipendekkan hidupnya bersama kalian, maka menjadi 7 tahun. Dan jika tidak, maka menjadi 9 tahun. Lantas, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sama sekali sebelumnya. Akan diberikan makanannya, maka janganlah kalian menyimpannya sedikit pun. Dan harta benda pada hari itu begitu melimpah. Lalu ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, 'Wahai Al-Mahdi, berilah aku.' Ia menjawab, 'Ambil.'" Hadis riwayat Ibnu Majah 4073. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan mimpi Muhammad Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah salah satu mimpi sederhana Qasim. Aku melihat di dalam mimpi Rahmaniku, bagaimana kelak aku akan membagi-bagikan makanan kepada orang lain. Aku telah selesai membagi-bagikan makanan kepada semua orang, dan mereka memiliki cukup makanan untuk mengisi perut mereka. Ketika aku memeriksa berapa banyak makanan yang tersisa, ternyata jumlahnya masih banyak. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, "Qasim, bagikanlah lebih banyak makanan." Aku melihat ke sekeliling dan semua orang tampak telah puas dan kenyang. Lalu aku mulai membagikan lebih banyak makanan dan orang-orang menatapku kaget. Mereka berkata padaku, "Qasim, kami sudah puas dan perut kami sudah terisi." Aku terus membagikan makanan dan melihat masih saja banyak makanan yang tersisa. Lalu aku mulai berpikir, apakah aku harus menyimpan sisanya untuk diriku sendiri atau tidak? Lalu aku memikirkan sesuatu yang membuatku merasa tidak enak. Aku berpikir, bagaimana jika Nabi Muhammad muncul dalam mimpi orang lain dan berkata padanya, "Pergilah kamu menemui Qasim dan katakan padanya bahwa Nabi Muhammad berkata agar ia membagikan lebih banyak makanan." Aku tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Aku tidak ingin Nabi Muhammad mulai mengirim pesan kepada orang lain lewat mimpi hanya untuk meyakinkanku. Itu akan membuatku merasa sangat buruk. Jadi aku mulai membagi-bagikan lebih banyak makanan sampai akhirnya orang-orang menolak. Dan mimpi itu berakhir di sana.